yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberitaan firman dan pelayanan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk mengikuti ibadah hari Minggu pemuliaan Tuhan Yesus Kristus di GPIB Jemaat Bukit Muria dari rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, dan kiranya membawa berkat bagi kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Herlina Raintung Silitonga. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, nats pembimbing kita pada minggu hari ini terambil dari Roma pasal 5 ayat yang ke-10 yang menyatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Aku insan yang lemah, Yesus kekuatanku, ku tenang selamanya,
asal Yesus dekat padaku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Dalam dunia yang kejam, jalan hidup pun gelap. Siapakah andalanku? Tiada lain, hanyalah Tuhanku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasih, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketidakadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Tuhan, walau kami disakiti, Tuhan, ajar kami mengampuni. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberani untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kami patut ucap syukur. Tuhan, Kaulah sumber pengharapan. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan
dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 yang menyatakan, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sabdanya jiwaku pun tentram, karena ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Yang menyatakan, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah saudara-saudara petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin.
Mari saudara-saudara, sekarang kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup. Sekarang kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kuasailah kami, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, memahami kekayaan firman-Mu, supaya kami bukan cuma pandai memahami firman Tuhan, tapi kami juga memberi diri untuk menyambut serta melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Bersabdalah ya Yesus, kami mau mendengar, merenungkan, dan menyambutnya. Di dalam kemurahan dan kasih Tuhan Juru Selamat kami, kepadamu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah sekarang dengan berdiri kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak cara yang dilakukan Allah
dalam rangka menegur, mengingatkan, bahkan menghukum umatnya karena dosa, karena pelanggaran yang sudah diperbuat. Seperti yang dilakukan Allah terhadap bangsa Israel, umatnya. Dan Allah bersikap adil, tidak memandang muka. Siapa saja yang melakukan pelanggaran, banyak cara yang Tuhan gunakan untuk menegur, mengingatkannya. Dan ketika teguran, peringatan, ataupun juga hukuman, ketika Allah menyatakan seharusnya, segeralah umat Tuhan sadar untuk kembali, berbalik, dan meninggalkan kesalahan atau dosa-dosa tersebut. Dan membenahi diri dengan menjalani kehidupan yang baik, kehidupan yang lebih baik. Inilah sikap bijaksana yang seharusnya diungkapkan umat. Bangsa Israel, saudara-saudara, dalam konteks bacaan ini adalah bangsa yang berdosa amat sangat di hadapan Tuhan. Untuk itu Yoel mengingatkan mereka. Ketika bencana terjadi sehingga semua hancur, semuanya rusak, termasuk apa yang ada di dalam rumah Allah atau bait Allah, semua rusak. Saudara-saudara, bencana tersebut menghantam semua orang. Bahkan tanah yang merupakan simbol berkat bagi umat Israel berubah menjadi kutukan karena tidak ada yang dihasilkan dari tanah tersebut. Begitu hebat, saudara-saudara, bencana yang dilakukan atau diperbuat Allah. Hal itu menunjukkan begitu hebat juga kesalahan, dosa umat Allah. Dan tidak ada, saudara-saudara, yang dapat dilakukan oleh umat Israel dalam rangka menghalau bencana yang sudah Tuhan nyatakan tersebut. Tidak ada, kecuali datang kepada Allah dan mohon pengampunannya serta berbalik kembali kepada Allah, sebab mereka sudah meninggalkan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab ini mengingatkan kita sekalian dengan bercermin pada semua yang sudah dilakukan umat Israel dan juga semua yang sudah dialami umat Israel. Maka hal tersebut, saudara-saudara, sepatutnya mengingatkan kita umat Tuhan di masa kini untuk mau mengakui, untuk mau mengamini, dan sekaligus juga mengimani betapa pentingnya memiliki hidup atau sikap hidup yang selalu bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah hal prinsip yang seharusnya dimiliki setiap umat Tuhan. Hidup yang selalu bergantung kepada Tuhan. Karena hal ini menunjukkan betapa rapuhnya, betapa lemahnya kita, sekalipun mungkin saja segalanya mungkin ya kita miliki. Kita punya uang, kita punya harta, kekayaan, bahkan jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Sehingga seringkali ada orang yang berpikir dia sudah punya potensi yang begitu banyak, maka untuk apa lagi dia butuh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Bahkan orang-orang tersebut berasumsi atau beranggapan toh semuanya sudah dimiliki, bahkan berlebihan. Sementara kalau berpaut, berharap pada pertolongan Tuhan, sepertinya jawaban terlalu lama. Bukankah hal ini saudara-saudara juga merupakan sikap dari umat Israel pada waktu itu, sehingga mereka berbalik dan meninggalkan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang memiliki sikap ketergantungan ini semestinya ada pada setiap umat Tuhan. Tapi jangan salah saudara-saudara, sikap ketergantungan kepada Tuhan yang harus dimiliki bukan ketergantungan kepada orang lain. Sekali lagi saya katakan, umat Tuhan harus memiliki sikap ketergantungan. Tapi ketergantungan kepada Tuhan yang harus dimiliki, bukan ketergantungan diri kepada seseorang. Sikap ketergantungan kepada Tuhan, hal ini menunjukkan tanpa keterlibatan dan peran serta Tuhan dalam kehidupan kita, maka yang kita lakukan akan berujung pada kesia-siaan. Tidak berdampak pada kebaikan, pada akhirnya juga membawa ketidaknyamanan dalam kehidupan kita karena tidak seturut dengan kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, ketergantungan kepada Tuhan ini juga menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Oleh sebab itu, kita membutuhkan Tuhan setiap saat. Butuh akan kehadiran dan campur tangan Tuhan, sambil kita juga perlu berusaha membangun kehidupan kita dan membangun jalinan relasi dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau memperhatikan kejadian yang dialami umat Israel sehingga bencana pun harus ditimpakan kepada mereka karena hukuman Tuhan, bukankah saudara-saudara hal tersebut karena memang mereka merasa mereka tidak membutuhkan Tuhan. Mereka berharap atau meminta pertolongan Tuhan sesuai dengan keinginan mereka, dan mereka merasa bahwa pertolongan itu tidak segera mereka dapatkan. Itulah sebabnya mereka merasa tidak perlu, tidak butuh campur tangan Tuhan. Mereka, saudara-saudara, tidak membutuhkan keterlibatan Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki, mereka minta, mereka dapatkan itu dari berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Saudara-saudara, tidakkah hal itu yang menimbulkan kemarahan Allah, kecemburuan Allah, dan berujung pada hukuman Allah bagi bangsa Israel? Tentu saja saudara-saudara, bisa jadi kemarahan, kecemburuan, ataupun hukuman Allah ini juga kita rasakan dalam kehidupan kita di masa kini. Dan oleh sebab itu, bercermin dan dari sikap dan perilaku umat Israel yang
menimbulkan, mengakibatkan kemarahan dan hukuman Allah, maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal yang harus kita lakukan agar supaya kemarahan Allah pun tidak menimpa kita, sehingga menimbulkan bencana dalam kehidupan kita. Jadi kita harus belajar dari semua yang sudah dialami umat Israel. Kita harus memiliki kepekaan untuk menyadari dan mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita harus bertumbuh, bertambah terus di dalam iman kepada Tuhan Yesus, sambil juga meningkatkan imun diri. Kalau tadi saya katakan, kita harus terus bertumbuh dalam iman, tapi juga meningkatkan imun diri, kekuatan, kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Di masa pandemi COVID-19 yang sementara masih berlangsung ini, bukan cuma ketahanan tubuh yang harus kita jaga, tapi juga ketahanan iman harus kita pelihara. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, ada berita seorang yang datang dari kampung satu mau masuk ke kampung yang lain. Lalu kampung yang lain itu karena takut orang tersebut bisa jadi membawa virus corona, maka ada seseorang langsung menangkap orang tersebut, membanting, menjatuhkan orang tersebut sehingga kepala terbentur ke tanah sampai meninggal. Saudara-saudara, inilah contoh, inilah bukti yang menunjukkan di tengah virus corona ini ternyata banyak orang berusaha menjaga imunitas diri, kekuatan kesehatan diri, tapi lupa menjaga imannya. Sehingga bisa saja dia berlaku semau hati, yang penting kekuatan kesehatannya tidak terganggu. Dia tidak peduli kalau itu sudah merugikan orang lain. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, iman kepada Tuhan membentuk kita dalam melakukan segala hal menjadi terkontrol, terkendali, tidak serampangan, tidak sembarangan juga, dan tidak akan lepas atau di luar kendali, yang hanya akan merugikan diri kita sendiri, pada akhirnya juga mendatangkan bencana bagi orang lain dan tak berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita nyatakan kehidupan, kita ungkapkan hidup, kita jaga, kita pelihara iman kita, kita jaga, kita pelihara imun diri kita. Kita jalani bersama, kita lakukan yang terbaik. Kita masih dipercaya untuk menjalani hidup, lakukan, jalani itu dalam kebenaran. Sehingga bukan bencana yang kita rasakan, tapi berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Bukan cuma pribadi, tapi juga di tengah hidup berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, berjemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.
sembah selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Kau sahabat dan Kau saudara, bahkan Raja bagiku. Ku kasihi Engkau, Tuhanku, lebih dari siapapun. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Umat Tuhan, marilah berdiri. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami, berita firman-Mu yang boleh menguatkan, menegur, mengingatkan kami, sehingga kami tetap ada di sepanjang hidup yang Tuhan masih percayakan ini. Kami bertumbuh, kami bertambah di dalam iman kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, karuniakanlah kami senantiasa kekuatan untuk kami dapat menjalani kehidupan, bukan hanya berdampak positif bagi diri kami, tapi juga bagi banyak orang, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami pada saat ini bersyukur bersama untuk segala hal yang kami alami dalam kehidupan ini, karena kami boleh menyadari, kami boleh mengaminkan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyertai kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan, persekutuan jemaat Tuhan, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB. Kami berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode dalam seluruh praktek pelaksanaan tugas tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan yang terbaik. Tuhan menolong. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat GPIB yang tersebar di mana-mana tempat. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi semangat bagi gereja Tuhan untuk terus dapat mengungkapkan hidup dalam pelayanan, kesaksian, dan persekutuan yang dijalankan. Kami berdoa bagi GPIB Jemaat Bukit Moria.
Kami berdoa bagi presbiter, diaken, penatua, pendeta bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, unit-unit misioner yang ada. Kami berdoa bagi jemaat tamu, Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi, tugas tanggung jawab pekerjaan di tengah keterbatasan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada, Engkau ikut campur tangan untuk segala sesuatu yang kami mau lakukan ketika kami menaruh harap, percaya, dan memenuhi kehidupan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami berdoa bagi kami selaku keluarga dan juga di tengah lingkungan masyarakat di mana kami tinggal. Tuhan memberkati, pakai kami untuk dapat menjalani hidup menjadi saluran berkat, teladan bagi banyak orang. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami Persekutuan Jemaat GPIB Bukit Moria yang sakit, yang lemah, Tuhan jamah, Tuhan kuatkanlah mereka. Kami bersyukur bersama dengan mereka yang Tuhan tambahkan usia genap setahun sepekan ini, usia kelahiran, usia perkawinan. Tuhan juga menolong mereka dan memberi semangat untuk mereka dapat jalani hidup, menjadikan kehidupan mereka sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, sambil terus bertumbuh dan bertambah dalam iman percaya kepada Yesus Tuhan Juru Selamat sumber berkat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, para janda duda, orang tua yang lanjut usia, anak-anak yatim piatu dimanapun mereka. Tolong mereka Tuhan, kasihani mereka, karena kami tahu pertolongan Tuhan sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami menyerahkan juga pemerintahan negara dan bangsa kami. Kami berdoa juga bagi TNI, Polri, kami juga berdoa bagi petugas kesehatan, satuan tugas dari baik pemerintah maupun juga Satgas GPIB dan juga para dokter, perawat, mereka relawan semua yang mau dengan ketulusan hati membantu dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 ini. Oh Tuhan, tolonglah Engkau juga ikut berkarya sehingga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu. Lalu kami pun semua dapat kembali menjalani kehidupan dengan normal sebagaimana yang kami bisa lakukan. Kami berdoa bagi pemerintah negara kami. Tuhan berkati presiden, wakil presiden. Tuhan tolong bersama-sama dengan para menteri dan juga orang-orang yang dipanggil secara khusus menjalankan tugas pemerintahan. Kami berdoa bagi kehidupan di dalam atau di tengah kehidupan kota Jakarta ini, pemerintahan daerah kota Jakarta, Tuhan juga menolong sehingga segala sesuatu yang dilakukan dapat memberikan kebaikan bagi seluruh rakyat tanpa mengenal diskriminasi dalam berbagai hal. Tuhan tolonglah kami juga ikut berpartisipasi aktif membangun hidup berbangsa bernegara untuk mendatangkan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami sadar akan kelemahan keterbatasan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan, memasuki 1 minggu ke depan, tetaplah bersama kami. Tuntun dan peliharalah kami. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang akan digunakan untuk menunjang pekerjaan pelayan dan kesaksian gereja. Apa yang kita beri kepada Allah kiranya berpadanan dengan rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sambil mengingat firman Allah, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan senang hati, sedih hati, atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 6-7. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, kami perlu sampaikan bahwa persembahan persepuluhan, persembahan syukur khusus untuk pengadaan lift, dan persembahan dalam ibadah hari Minggu ini dapat disampaikan melalui Bank BNI dengan nomor rekening 117600924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Moria. Umat Tuhan, sementara kita memberikan persembahan syukur, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kita bakti 86, bait 1 dan 4. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Marilah kita berdiri menaikkan doa syukur secara silih berganti. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita sudah dilayani oleh Pendeta Nyonya Herlina Raintung Silitonga. Beliau adalah pendeta jemaat GPIB Bukit Moria. Seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga.
Majelis Jemaat Bukit Moria mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah Minggu Pemuliaan Yesus Kristus dalam hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Selanjutnya kami sampaikan kepada warga jemaat dan tamu jemaat GPB Bukit Moria bahwa ibadah keluarga setiap hari Rabu selama pandemi COVID-19 ini dimulai tepat pada pukul 19 di rumah masing-masing dalam bentuk video streaming. Kami mohon perhatian jemaat dan tamu jemaat. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat, dan tamu jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dari tanggal 24 Mei sampai dengan 31 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara memasuki tahun usia yang baru. Memperhatikan kebijakan pemerintah sehubungan dengan pandemik COVID-19, kami mengajak warga jemaat dan tamu jemaat untuk bersama-sama melaksanakan PSBB dengan baik. Mari kita bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah kita masing-masing. Mari kita saling memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian kita bersama sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Semoga Tuhan menolong kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan dengan saling membantu satu dengan yang lain sebagai warga negara Republik Indonesia. Atas perhatian jemaat dan tamu jemaat, kami ucapkan terima kasih. Umat Tuhan, sekarang pergilah dalam damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang kamu sudah dengar, baik di segala waktu dan tempat. Janganlah khawatir, karena Roh Kudus membimbing dan menolongmu untuk melakukan tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak-anak Allah.
Arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.